Bolangers pasti pernah makan mie kan? Sejarah mencatat kalau mie berasal dari Tiongkok dan sudah ada sejak masa dinasti Han tahun 206 Masehi. Pada masa ini, mie rebus jadi makanan utama dalam berbagai acara di istana. Mie semakin tersebar dan menjadi terkenal seiring dengan datangnya orang-orang Tiongkok ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Orang Indonesia juga bisa membuat berbagai macam kreasi olahan mie. Beberapa di antaranya seperti ini nih. Mie ganyong. Dulu masyarakat Desa Majasari susah untuk membeli nasi, sedangkan umbi ganyong sangatlah melimpah. Kemudian muncullah ide mengolah ganyong yang ada untuk dibuat mie. Begini cara membuatnya, Bolangers. Ganyong yang sudah dikupas dan dicuci bersih, kemudian diparut. Setelah itu peras agar sari pati ganyong keluar. Diamkan semalaman agar sari ganyong mengendap. Ambil endapannya dan buang airnya. Setelah itu jemur agar kadar airnya berkurang. Rebus dan beri air supaya tepung menjadi aci. Aduk terus sampai mengental. Ya, kurang lebih sekitar 10 menit. Angkat, lalu tempelkan aci ke daun pisang. Setelah itu proses penjemuran. Salah satu varian olahan mie ganyong, ya ongol-ongol mie ganyong, Bolangers. Bahan membuatnya sederhana. Ada gula merah, singkong, tepung terigu, dan juga kelapa. Peras parutan singkong dan pisahkan empasnya. Selanjutnya, buat adonan dan campur dengan pewarna alaminya, Bolangers. Jangan lupa masukkan juga mie ganyongnya ke dalam adonan. Aduk sampai tercampur rata dan kalis. Gunakan irisan gula merah sebagai isiannya, bentuk bulat lalu kukus. Kandungan karbohidrat dan kalori ganyong cukup tinggi loh, Bolangers. Jadi, walaupun gak makan nasi, makan ganyong ini bikin kenyang dan berenergi. Mie soun dari Pati Aren. Kalau di Purbalingga ada mie dari ganyong, di Klaten ada kreasi membuat mie soun dari Pati Aren. Serut batang aren menggunakan mesin khusus. Kemudian hasil serutannya masukkan ke dalam bak perendaman. Aduk-aduk permukaan air bak supaya serabut arennya naik ke permukaan. Nah, disinilah proses sari pati aren terpisah dengan sabut arennya, Bolangers. Diamkan sampai mengendap. Ini dia, Bolangers. Bongkahan seperti batu putih ini adalah pati dengan kualitas super. Kalau pati sudah jadi, sekarang mari buat mie sounnya. Masukkan ke dalam bak berisi air. Tujuannya agar pati terurai dan menjadi lembut. Diamkan lagi beberapa saat sampai mengendap. Pati aren diaduk berkali-kali sampai larut dalam air. Selanjutnya, masak cairan pati dengan air panas. Ini nih, Bolangers, bagian paling uniknya. Lihat lubang-lubang kecil di bagian bawah. Pati aren akan berubah menjadi mie putih yang panjang sekali. Susun ke dalam wadah, lalu jemur deh. Mie soun siap dijual dengan harga Rp4.800 per 300 gramnya, Bolangers. Mie soun gak cuma enak jadi pelengkap makan bakso, tapi bisa juga dibikin kue yang enak dan cantik. Campur tepung terigu, telur, gula, dan garam. Bolangers, ingat,
mie soun berbeda loh dengan bihun. Karena bihun terbuat dari tepung beras, bukan pati. Tinggal dikukus deh bolangers. Kue soun ini selain enak juga sangat menyehatkan loh bolangers. Pati aren sebagai bahan dasarnya memiliki khasiat mengobati diare dan MAH. Sedangkan kandungan karbohidratnya sangat baik untuk anak-anak dalam masa pertumbuhan seperti kita. Gimana? Tertarik membuatnya? Selamat mencoba sendiri di rumah ya bolangers. Mie pentil. Berbeda dengan dua mie sebelumnya, mie yang ada di Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah ini terbuat dari campuran tepung singkong dan tepung terigu. Namanya mie pentil. Campurkan tepung terigu dan tepung singkong dengan air panas. Lalu aduk sampai tercampur rata. Masukkan adonan ke dalam cetakan, tekan, dan tutup. Bolangers, inilah yang membedakan mie pentil dengan jenis mie yang lain. Selain ukurannya yang lebih besar, teksturnya juga lebih kenyal. Merebusnya gunakan keranjang bambu supaya mie tidak menempel di dasar kuali. Angkat, kemudian tiriskan sampai kering. Terakhir, sebelum dijual, mie harus dikasih minyak sayur supaya tidak lengket. Jadi deh, mie pentil yang kenyal, bebas pengawet. Bolangers, kalian suka mie goreng atau mie rebus? Daripada bingung, mending cobain mie nyemek. Mie yang digoreng tapi sedikit basah. Tumis bumbu, tambahkan pelengkapnya seperti bakso dan udang, biar tambah jos. Karena nyemek, ya tambahkan sedikit air saja. Kalau sudah mendidih, barulah masukkan mie pentil. Tara! Ini dia mie nyemek Wonogirinya, kakak. Bolangers, mie yang satu ini memiliki tekstur yang sangat kenyal. Makanya dinamakan pentil. Karena mirip dengan pentil ban yang terbuat dari karet. Ngiler kan? Ngiler kan? Ngiler kan? Iya dong. Masa enggak? Hai hai hai. Selamat siang teman. Gimana? Seru kan Bolampedianya tadi? Sebelum mulai berpetualang, makan yang manis-manis dulu yuk, biar tambah semangat. Ini dia gula-gula kapulaga. Tunggu apa lagi? Ayo habiskan. Rasanya enak. Banyak loh manfaat dari kapulaga. Salah satunya melancarkan pencernaan dan menyehatkan paru-paru. Teman di rumah tertarik membuatnya? Yuk, Paman Editor, kita mundur. Nah, ini dia kebun kapulaganya. Bagi pongkore. Yang ini, gawe ini. Ya, Mbak. Bendot karo gondes mengisor ya rewangi lilike. Oh iya, Mbak. Kapulaga hampir mirip seperti tanaman jahe. Kata mbakku, air sadapan kapulaga biasa dijadikan campuran jamu sehat. Nah, ini hasil sadapan kemarin. Hati-hati menuangkannya, jangan sampai tumpah. Ayo teman-teman, kumpulkan semua air sadapannya. Kata mbakku, banyak tidaknya air sadapan tergantung musim. Jika musim hujan tiba, air sadapan ikut melimpah. Begitupun sebaliknya. Nah, kami harus menyadap kapulaga lagi untuk persediaan. Sadapan kapulaga juga berkhasiat untuk mengobati batuk loh.
Mbak akan mengajari kami cara menyadap kapulaga. Pertama, potong ujungnya. Kemudian masukkan ujung batang yang sudah dipotong ke dalam bambu. Nanti dari ujung batang ini akan keluar air tetesan sari kapulaga. Tutup wadah sadapan dengan daun. Kalau ini ya. Ini berguna untuk melindungi dari air hujan yang masuk. Oh iya, ikat tali wadah ke batangnya ya, supaya tidak jatuh terlepas. Kemudian tarik batang menggunakan tali agar batang merunduk. Kalau posisi batang merunduk begini, akan lebih cepat mengeluarkan air. Lang, terus ya, aku tak balik di sitan. Ya, Mbak. Ayo, Mbak. Ayo. Le, buka kele. Yo, Le. Nah ini. Teman, ambil yang banyak ya. Soalnya kalau sedikit kurang. Sudah yuk, kita susul Mbak di rumah. Untuk dijadikan jamu sehat, air sadapan harus direbus dulu. Mbak. Sebenarnya tanpa direbus pun bisa loh. Nah, supaya jamunya bisa dinikmati anak-anak, kami akan membuatnya menjadi permen. Penasaran kan? Sebelum air sadapan matang, kita buat bumbunya yuk. Siapkan susu kental, telur, madu, jahe, dan kacang. Jangan lupa tumbuk halus ya. Telur bebek, susu, jahe, madu, aduk-aduk sampai merata. Setelah itu, kacang yang sudah ditumbuk masukkan ke dalam cetakan. Supaya lebih menarik, beri pewarna alami pada permennya. Kalau pewarna dan bumbu sudah siap, masukkan sadapan kapulaga yang sudah direbus. Jangan lupa campuran susu telur, madu, jahenya juga dimasukkan. Aduk sampai merata. Tambahkan pewarna. Terakhir, masukkan gula yang banyak ya supaya rasanya manis. Semanis Kak Enci. Aduk terus sampai kurang lebih 10 menit. Nah, selanjutnya masukkan ke dalam cetakan teman. Ratakan sampai cetakan penuh. Diamkan semalaman sampai adonan merekat seutuhnya. Nah, ini dia teman yang sudah didiamkan semalaman. Tinggal potong-potong berbentuk persegi deh. Jadi deh, gula-gula kapulaga kita yang manisnya semanis kamu. Yeha! Dorong! Main mobil-mobilan dari kayu ini sangat menyenangkan loh. Gak perlu capek-capek mendorong. Syur! Kalau di tanah yang miring begini sih, mobilnya tinggal meluncur. Ayo teman, semangat! Lang, bagian kayak lagi tendani lili kayak. Ya, Le. Aku sudah janji akan membantu Pak Li. Sudah dulu ya teman mainnya. Nanti dilanjut lagi. Membuat permen sudah. Sekarang lanjut buat kue lucu yuk teman. Nah, ini dia pembuatan Mino atau disebut Mininopia. Namanya juga mini, pasti kecil-kecil. Kecamatan Banyumas, tepatnya di Desa Pekunden, dikenal sebagai sentra pembuatan nopia. Salah satunya milik Pak Ruswanto. Oleh ini gelas teh. Silakan boleh Kak bukan diadoni. Ya. Kami akan membuat isian Mino teman. Sederhana kok cara membuatnya. Tepung terigu, gula semut, dan air, lalu aduk sampai benar-benar merata. Tidak butuh lama. Isian nopia sudah jadi teman. Selanjutnya pembuatan kulit. Pembuatan kulit merupakan tahapan penting dalam pembuatan mini nopia. Ukuran masing-masing bahan harus tepat. Supaya kulit tepungnya garing di luar, tapi tetap kuat menahan isi nopia. Tepung, gula pasir, gula semut, minyak, semuanya diaduk sampai jadi adonan. Selanjutnya ditipiskan. Tujuannya untuk memastikan kulit nopia lembut. Lembaran-lembaran ditumpuk dan dipotong sesuai ukuran nopia yang diinginkan. Adonan kulit pertama-tama pipihkan, lalu masukkan isiannya dan dibentuk bulat.
Ternyata kalau nggak biasa sulit juga ya. Tapi harus tetap semangat mencoba. Nah, cara memenggangnya mudah. Adonan tadi cukup ditempelkan di dalam dinding gentong. Tunggu beberapa saat sampai adonan mengembang. Jika sudah mengembang, artinya sudah matang dan bisa diangkat. Nah, ini dia minonya. Mini Nopia. Ayo Gondes, bantu Buli simpan di besek. Jangan sampai rusak ya. Nanti harga jualnya turun. Oh iya teman, kue Mino ini juga ada yang menyebutnya endok bulus loh, yang artinya telur bulus. Tunggu apa lagi? Ayo habiskan. Rasanya enak. Rasa gula merahnya terasa sekali. Banyak loh manfaat dari Nopia. Berkhasiat baik untuk pencernaan, juga membantu mengatasi asma. Ayo habiskan, jangan sampai tersisa satupun. Tapi jurus apa sih? Pada kecotan. Minonya sudah habis. Sekarang kita lanjut bikin kudapan enak berbahan dasar singkong. Nah, ini dia teman kebun singkongnya. Sebelum dimasukkan ke keranjang, bersihkan terlebih dahulu tanah-tanahnya ya. Lang, jadi terus nanya Lang, Mbak Ep, arep pengen visit. Ya Mbak. Terusan ya. Ya Mbak. Dekat di sini. Sudah yuk teman, sudah semua nih. Ayo kita pulang. Teman, Buli dan Mbakku akan mengajariku membuat klanting. Cemilan ini sebenarnya berasal dari Kebumen, Jawa Tengah. Kini, pembuat klanting terus berkembang dan tersebar di Pulau Jawa. Langsung saja kita membuatnya yuk. Kupas dan cuci singkong sampai bersih. Lalu rebus. Nah, ini yang sudah matang nih teman. Gendot, Gondes, awas hati-hati panas. Supaya mudah ditumbuk, buang tulang yang ada di tengah singkong. Sambil menunggu singkongnya halus, Mbak Indah akan membuat bumbunya. Bawang putih, garam, ketumbar, ulek sampai halus. Lalu cetak dia berbentuk cincin. Diamkan semalam sampai kering. Lang, kue dijoli karo si garing harus digoreng ya. Ya Mbak. Nah, Untung Mbakku sudah menyimpannya sudah kering. Jadi tinggal goreng deh. Menggorengnya harus lama sampai benar-benar matang dan bumbu meresap sempurna. Aku sudah gak sabar ingin makan lantingnya nih. Bagaimana? Mudah kan? Teman-teman di rumah bisa kok membuatnya. Kalau lupa, datang aja ke desaku. Nanti aku ajarin deh. Tapi didampingi buliku. Tara! Ini dia klanting khas Banyumas. Rasanya gurih. Jangan sampai tersisa ya teman. Menikmati cemilan klanting khas Banyumas dan melihat persawahan nikmat sekali. Apalagi mendengar percikan air sungai. oleh kejurut apa maning? Ulah kencot. Ada-ada aja kamu ini Tole.